Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh teman-teman guru yang sedang menjalankan PPG. Ya, sedikit saya akan berbagi trik atau cara mengakali Google Meet ini memiliki ruang-ruang kecil untuk kegiatan diskusi anak-anak. Ini saya rasa penting ya, terutama bagi Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PPL ya, terutama yang menggunakan moda daring. Jadi fungsinya nanti room kecil atau istilahnya breakout room ini digunakan untuk kelompok-kelompok peserta didik pada saat kegiatan diskusi dalam pembelajaran, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa Zoom Meet itu memiliki breakout di dalamnya secara sudah terinclude di dalamnya dan mudah dioperasikan ya. Sementara untuk Google Meet ini kita mesti menambahkan dulu aplikasi ke extension atau ekstensi Google Chrome ini, begitu ya. Jadi ada aplikasi tambahan untuk membuat breakout tersebut. Memang Zoom itu lebih mudah ya, tetapi berbayar, kemudian ya itu aplikasinya juga lumayan agak berat ya dibandingkan dengan Google Meet ini. Jadi kalau spek perangkat Bapak Ibu kecil, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk menggunakan Google Meet ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita harus menemukan dulu aplikasi yang akan dipasang nantinya di extension Google Chrome ini. Nah, kita bisa masuk dulu ke Google, kemudian kita ketik out room Google Meet. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini ya, Google Meet Breakout Rooms by Robert Hadex. Kita klik. Oke, ini namanya, nama aplikasinya. Kemudian kita tambahkan ke Chrome. Oke, add extension, tambahkan ke ekstensi Google Chrome. Oke, proses. Baik, Google Meet Breakout Room sudah ditambahkan ke extension Google Chrome, ke browser Google Chrome kita ya. Nah, sekarang kita akan menjalankan aplikasi tersebut ya, dengan cara klik extension pojok kanan atas, kemudian klik yang ini, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Yang pertama, bisa Bapak Ibu mengganti dulu nama kursusnya atau nama mapelnya di sini ya. Misalkan saya bahasa Indonesia misalnya ini. Bahasa Indonesia 9 misalnya, 9. Kemudian jangan lupa setelah melakukan perubahan klik save. Oke, kalau saya sudah tersimpan, sekarang kita akan mengatur rooms-nya atau ruang-ruang tambahannya di sini, ruang kecil. Ini sudah tersedia main rooms atau ruang utama ya. Kita bisa ganti namanya sini sama dengan yang tadi ya, bahasa Indonesia 9 misalkan ya, itu. Kemudian kita akan menambah, misal saya ngambil 2 kelompok saja, 2 room kecil saja, berarti kita tambahkan 2 kali. Ini klik yang tambahkan. Tuh, 2. Oke, kita beri nama kelompok 1. Kemudian yang keduanya kita beri nama kelompok 2. Baik, setelah selesai kita save, maka secara otomatis linknya akan muncul di sini ya. Link Google Meet-nya akan muncul di
ketiga rooms ini, satu room utama dan dua room kecil atau dua room kelompok gitu ya. Kita klik save. Nah, otomatis akan muncul linknya. Ini yang nanti akan kita bagikan ke peserta rapat atau ke peserta didik ke anak-anak. Nah, itu ya. Copy, nanti kita bagikan di grup WA misalkan. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau mengganti link ini dengan menjadwalkan melalui kalender, ya tidak masalah juga, silahkan ya. Dan ketiga link ini mau terjadwal, Ibu Bapak bisa membuatnya di kalender, di aplikasi kalender Google ya, seperti itu. Baik, setelah kita membuat kelompok ini, kita akan menjalankannya dengan klik Meet ini. Nah, pertama klik Start. Nah, maka akan muncul kotak seperti ini. Karena kita membuat dua kelompok ya, yang dua breakouts tadi, maka klik pilih yang kedua. Jadi satu main room, ruang utama, dan dua ruang kecil atau breakout. Selanjutnya, nah ini tombol untuk menjalankan atau membuka Google Meet kita, membuka rapat kita. Kalau yang ini saja yang diklik, maka yang muncul hanya main room saja, hanya satu ruang saja, ruang utama. Kalau kita open breakouts ini berarti dua ruang kelompok tadi yang kita buat yang akan terbuka. Kalau yang dipilih ini, maka semua kolom atau semua ruang akan terbuka. Tentunya kita akan milih yang ini. Tapi sebelumnya, sebelum diklik ini ada pengaturan di bagian setting. Ini yang pertama, breakout room display. Di sini ada tiles files window. Ini artinya kalau kita membuka secara sekaligus 3 room tadi itu dengan menggunakan display yang ini, maka muncul 3 window, 3 jendela yang muncul sekaligus. Kemudian yang kedua, kalau yang ini hanya satu window yang muncul, tetapi ada 3 tabs. 3 tabs ya, 3 tabs ruang. Yang pertama ruang apa? Ruang utama yang satu ya, kemudian ditambah 2 ruang breakout. Nah, di sini berarti kita tinggal pilih 3 maksimal karena tadi kita buat satu main room dan 2 breakout, jadi 3 semuanya. Nah, biasa saya pilih yang ini, yang tab same window. Jadi nanti yang munculnya satu window dengan 3 tab sekaligus begitu ya. Baik, kembali lagi ke Meet. Nah, kita akan menjalankan Google Meet ini dengan cara mengklik yang ini ya, sekaligus 3 ruangan kita buka. Klik, maka secara otomatis akan muncul 3 tabs ya. Kita tunggu sebentar sampai benar-benar terbuka semuanya. Baik, ini ruang utama ya, yang ini. Kemudian yang ini ruang kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Gitu ya. Jadi ada 3 ruang utama, kelompok 1 dan kelompok 2. Terus bagaimana cara membagi peserta ke kelompok ya? Cara membagi peserta kelompok. Yang pertama tentunya harus ada dulu pesertanya. Sementara di sini kan baru host saja yang ada. Jadi host ini akan ada di tiap room, akan ada di tiap ruangan ya. Ketika di ruang utama berarti ini perannya sebagai bapak atau ibu guru ya. Nanti bapak ibu guru bisa mantau peserta didik yang sedang melakukan diskusi di kelompok 1, di kelompok 2 begitu ya. Bahkan bisa masuk juga di ruang utama begitu ya. Terus sekarang kita bagaimana cara membagi anak-anak ini atau peserta didik ini ke kelompok-kelompok tersebut begitu. Yang pertama tentunya harus ada dulu peserta yang masuk di room ini, di room utama. Jadi yang link tadi, yang link ini yang pertama ini bisa di share di
grup WA peserta didik Bapak Ibu, kemudian anak-anak suruh mengakses untuk masuk di Google Meet ini begitu ya. Oke, kita coba ya, kita undang anak-anaknya. Copy, masuk di. Baik, kita sudah mengundang beberapa peserta untuk masuk di room kita, dan ini ada 2 peserta dan 1 host ya. Kalau ini tiap tiap room ada gitu ya. Berarti ini posisinya sebagai bapak atau ibu gurunya. Nah, ini 2 siswa. Kita akan coba simulasi bagaimana cara membagi kelompok begitu ya. Kita bisa masuk di Meet ini, kemudian bawah pilih Shine Breakout yang ini ya, klik di bawah akan ada muncul nama peserta tadi. Nah, di sini ada 2 peserta. Yang pertama, kita bisa klik randomly ini untuk mengacak peserta didik masuk ke kelompoknya masing-masing, atau bisa dengan cara manual, kita dengan cara mendrag ya, satu-satu, misalkan pindahkan dari sini kelompok mana masuknya begitu. Kita coba dengan randomly ini, klik, nah, otomatis dia masuk ke ini kelompok 1, ini kelompok 2. Begitupun kalau misalkan banyak siswanya, nanti akan secara acak komputer mengacak ya untuk mengelompokkan siswa-siswa tersebut. Atau bisa dengan cara di drag, ini bisa dipindahkan dengan di drag. Ini saya pindah ke bawah, nah gitu ya, ini ke atas, nah bisa seperti itu. Setelah itu bagaimana cara agar peserta didik ini, agar siswa ini nanti bisa masuk ke kelompoknya? Maka kita klik linknya ada di sini, klik, kemudian bagikan di pesan atau di chat ya, klik, kemudian paste, kirim, buka, anak sesuai dengan namanya, sesuai dengan kelompoknya, mengklik link breakout tersebut atau room-room yang sudah kita buat sebelumnya. Itu ya. Itu ya. Jadi saya rasa ini lebih mudah digunakan, kemudian juga aplikasinya ringan dan tentunya gratis ya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.